Yang kedua, persiapkan menghindarkan diri, menjauhi diri dari segala maksiat. Berarti yang pertama persiapan kita adalah ruhiyah. Yang kedua persiapan kita namanya ilmiah. Sesuai disampaikan di komandan kita tadi, pimpinan kita tadi. Kok dapat Ramadan kita tahun besok, bulan besok, kalau sampai kepada awak, kita sihat sampai saat itu, hendaknya ada peningkatan daripada Ramadan tahun yang akan tahun yang telah lalu atau tahun yang sebelumnya. Itu disebut dengan ilmiah. Ilmunya harus kita, mungkin kalau setahun jaraknya Pak, mungkin ada yang ragu, mungkin ada yang lupa bagaimana hukumnya, bagaimana sunnahnya, bagaimana wajibnya, bagaimana yang membatalkan, bagaimana yang makruh dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Yang ketiga, persiapan tarikh Ramadan adalah namanya jasadiah. Perlu dijaga kesehatan. Jangan begadang seteri. Jangan begadang, jangan makan yang membuat kita akan menjadi jasad kita tidak akan stabil dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang keempat, tarikh Ramadan adalah persiapan kita maliyah. Kalau maliyah, kami pribadi tidak ragu lain dah. Berhubungan dengan maliyah. Kalau maliyah bahasa Arab kan piti. Ambo tak ragu lain dengan bapak dan ibu yang hadir kini kau. Kalau untuk maliyah yang merampek menyebut Ramadan, ambo tak ragu lain. Sebab awak duduk di piti saya sekolah. Bagi saya je piti saya. Mau por piti menerima piti, mau por piti menerima piti. Jadi ambo tak ragu lain. Jadi persiapan menunggu Ramadan sampai pertama adalah ruhiyah, yang kedua adalah yang ketiga adalah ilmiah, ilmunya, yang ketiga adalah jasadiah, yang keempat adalah maliyah. Jadi persiapan kita untuk menuju Ramadan. Baik, Bapak Ibu pada yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah ruhiyah. Yang sangat penting sekali kita ruhiyah. Yang pertama ruhiyah. Ruhiyah kok dua porsi. Ruhiyah yang pertama meningkatkan amal soleh untuk menuju bulan suci Ramadan. Yang porsi yang kedua ruhiyah kok adalah meningkatkan keimanan dalam menjauhi segala maksiat. Lepas dari Ramadan tahun kapatang, mungkin ada maksiat yang kita lakukan, ada yang kita sengaja, ada yang tidak. Ada yang ketik, ada yang kadang. Kadang layani maksiat berbuat jelek dari Ramadan tahun kapatang. Mumpung Ramadan akan datang kok, ya kita masih hidup, maka kita persiapkan diri untuk menjauhi diri dari segala maksiat. Maksiat kok yang akan kita bahas. Maksiat kok banyak Bapak Ibu seperti yang kita ketahui bersama. Ada maksiat yang bersumber dari mulut. Itu namanya maksiat lisanihi. Berarti maksiat yang bersumber dari mulut. Ada maksiat yang bersumber dari basiran atau pandangan. Dan ada yang maksiat yang bersumber daripada sami'an atau pendengaran. Ada yang maksiat yang bersumber daripada tangan. Ada maksiat yang bersumber daripada kaki. Segala maksiat itu berhubungan eratnya dengan amal yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Jadi maksiat itu yang akan kita hindari sebelum masuknya bulan Ramadan tadi. Cara menghindarinya apa ya? Satu caranya yang efektif. Apa tu? Taubat sebelum datang bulan Ramadan. Taubat. Dari maksiat telinga, taubat. Dari maksiat mulut, taubat. Dari maksiat mata, taubat. Dari maksiat kaki, taubat. Dari maksiat tangan, taubat. Di inti daripada itu menghindari maksiat tadi sebelum masuk Ramadan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila waktunya ya pilih adalah. Tapi yang rancak adalah pada malam hari jam 10 jam sabale menjelang lalu ambil uduk, solat 2 rakaat, angkat tangan kepada Allah selesai solat 2 rakaat. Mohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, kalau urusan ambo kepada Engkau ya Allah, kalau salah ambo setahun kepada Engkau ya Allah, tolong ampuni segala dosa-dosa ambo, kekilafan ambo, kesalahan ambo. Minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pada diri berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari maksiat anggota tubuh yang kita baca tadi, alun melangkah kita ke maksiat hati lain, maksiat mulut
yang paling kita utamakan. Ya, mana maksiat mulut kata tadi Bu ya? Yang rentan bana terjadinya Bapak Ibu menyangkut jo yang disampaikan dek pimpinan kita tadi. Ya. Kesempurnaan Ramadan yang akan kita laksanakan setiap tahun itu, ya, supaya amal ibadahnya itu bersih diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus melakukan dan menjalankan dan menunaikan rukun dan syaratnya. Bukan hanya di bulan Ramadan saja Bapak Ibu. Sebelum Ramadan kita bersihkan yang namanya maksiatmu mulut, bahasa awaknya atau lisan. Dari mana? Pertama sekali daripada perkataan yang tidak berguna, perbuatan yang tidak berguna, perkataan yang tidak berguna. Itu namanya adalah maksiat lisani. Apa bentuknya? Nah, banyak. Pertama tajasus Bapak Ibu. Apa tajasus kok? Tajasus kok adalah mencari-cari kesalahan orang lain, menutupi kesalahan awak, mencari kesalahan orang lain. Kalau bahasa awak Minang, ba kaja-kaja, kalau dang orang balambek-lambek, kalau dang awak. Ya. Tungau di seberang lawi nampak, gajah di bawah pelupuk batu tidak nampak. Tajasus. Yang kedua punya lain. Yang kedua namanya al-hasadu. Aku yang paling parah. Al-hasadu, hasad, sakit hati, iri hati, dengki. Kalau bahasa kini apa namanya SMS? Iya ya, SMS dah. Sanang mencari orang, susah mencari orang sanang. Tapi yang banyak terjadi susah mencari orang sanang. Itu yang banyak. Kalau mencari orang susah tidak begitu susahnya. Tapi mencari orang sanang. Asal lagi orang seketik itu dicari-cari lah tuh. Dicari-cari kesalahan orang tadi. Nah, itu namanya adalah al-hasadu. Al-hasadu apa maksiatnya ya? Maksiat hati namanya. Berarti sakit iri hati. Itulah P-nya namanya lain berlanjut kepada namimatun. Apa namimah kata tadi? Adu domba. Sepulan ko badu kasih pulan, sepulan ko badu kasih ko. Iko disampean kasih ko, iko disampean kasih ko. Sang enek masalah ko di Padang kasih ko. Ayo ndak doh. Kok modeko mah. Apalagi kalau macam kerajo-kerajo model ko namanya sebuah instansi ya. Sebuah perkantoran. Iko kan memang rentan sekali. Tapi yang yakin dan percaya. Kalau mau cari karyawan dan karyawati ya bapak dan ibu yang hadir pada sore hari ini, masya Allah, ikolah mau mencari wajah-wajah orang yang tak punya masalah. Ya, itulah wajah-wajah orang yang tak punya masalah plong. Ya, iya kompak. Ya kalau orang punya masalah tu nampak saja bapak ibu. Ya nampak saja. Di mana duduk tu di wajahnya lah mencerminkan tu ada masalah. Tarang ya. Tapi kalau tidak ada masalah tarang. Tapi kalau beban banyak, apalagi ibu-ibu, kalau kreditnya banyak, itu tuh nah. Dia mana duduk kusui saja. Tapi kalau jadi alhamdulillah. Ya walaupun yang apa-apa mau, ibu-ibu mau ya, alhamdulillah. Jadi itulah mencerminkan nampaknya sebuah instansi ya yang di atas, yang apa maka yang dikelola, yang dipromotori pimpinan kita itu Bapak Eko beserta wakil beliau, dan dengan kerjasama kita bersama, dengan konsistensi kita bersama, kalau dicari pada sore hari ini realitanya insyaallah mudah-mudahan insyaallah mungkin mulai dari kini, dari sampai kini dan sampai ke depannya insyaallah dicari adalah ikulah sebuah komunitas yang tidak punya masalah. Ya. Apalagi bak kata tadi nak nyetir itu saja bapak dan ibu, di kantor manapun, dalam kelompok manapun, dalam perkumpulan manapun, jangankan kumpulan besar serupa sebuah kantor, skop kecil saja dalam satu keluarga skop kecilnya, apabila salah sesuatu itu dipupuk dengan kebohongan, dengan ketidakjujuran, satu pun tidak akan maju, satu pun tidak akan berkembang. Jangankan kantor, jangankan perusahaan, rumah tangga apabila dipupuk dengan kebohongan, ya, walaupun berhasil tetapi diselimuti dengan kebohongan, itu tidak akan maju. Contoh ketek saja, orang laki bini, yang ibu-ibu, insya Allah ada yang mau menikah,
Ada nggak di? Dulu nggak di ya? Berarti lah mantan pacar ya? Jadi kalau suatu rumah tangga saja dibangun dengan sebuah kebohongan, itu tidak akan mendapatkan namanya hasil sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sesuatu itu dibangun dengan kebohongan. Salah satu contoh, orang rumah nelpon kabangan KBBP. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Dinda. Sedang mana bang? Oh Dinda, abang ini sedang rapi, sedang lembur. Nah, ternyata seorang suami yang mengecek serupui ko, ndak lemburnya dah kok, ndak rapenya dah. Kamu tu, pai marape kata pe nelayan. Nata, nata. Iko bohong apa jujur? Kalau yang serupui ko bohong apa jujur? Berarti bohong. Ya. Ya. Padahal memang seorang istri bisa dibohongi. Kenapa kata Al-Quran dikatakan memang kalau manusia bisa dibohongi, tetapi Allah tidak bisa dibohongi. Nah, baik itu juga dalam suatu instansi atau suatu yang serupa ikonya tidak kete. Cerita kami tadi dengan Pak Pimpinan yang namanya Bank Negara itu kan pengelola kita, tapi dinaungi oleh pemerintahan daerah ya Pak. Berarti kita kok bukan kete, skopnya daerah. Jadi tanggung jawabnya bukan sekete, tanggung jawabnya bukan ringan, pengelolanya bukan ringan. Ya, tetapi kita awak bisa menyelesaikan dengan damai, dengan tentram, dengan dibangun pertama sekali adalah dengan sifat kejujuran ko yang paling penting sekali. Kalau sifat kejujuranlah kita terapkan, insya Allah mudah-mudahan semuanya segalanya akan berjalan dengan lancar. Iya beda? Iya ya. Tetapi kalau lah do dusta di antara kita, aku tu tidak do mulai debat. Di intinya apa ya? Intinya sebelum kita masuk Ramadan, kalau memang ada sifatnya ada dusta di antara kita, akulah yang perlu kita benahi. Iko yang perlu kita perbaiki. Kenapa? Kita manusia dia al-insanu makhlul khata'i wan nisyan. Memang manusia itu diciptakan tanpa salah dan lupa. Memang kodratnya manusia. Ya. Tapi jangan lupa tari menari saya. Mekonya lah bini lupa tari saya juga ini. Dia ingat bini orang saya. Bini lupa. Dia cari bini orang lupa bini awak. Cari anak orang ingat anak awak. Ya. Jadi Bapak Ibu pada yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, iko memang dan sawananya acara-acara serupa iko lah yang membuat suatu pekerjaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kantu yang sebesar iko kalau kita lantumkan ayat Quran dalam ko, insyaallah rahmat dan ridho Allah akan turunkan tanpa kita dimanapun kita dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Ya. Ini ikolah acara sebenarnya yang sakral sekali, yang sangat dianjurkan oleh agama. Mungkin ada beko di sesi pandangan lain, ada pandangan orang agak negatif, tapi itu tergantung seserah kepada orang memandang. Yang penting profesi yang kita tekuni itu sesuai, yang kita jalankan sesuai dengan petunjuk agama, insya Allah, ya insya Allah mudah-mudahan. Yang merasakannya, yang menjalankan adalah kita sendiri. Kalau pandangan orang itu Pak kata tadi, apalagi orang yang tukang SMS ndak mau sanang mencili orang baladi. Bapak Ibu pada berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan ruhiyah tadi itulah. Disebut dengan ruhiyah yang pertama adalah mari kita sama-sama meningkatkan iman kepada Allah sebelum datang bulan suci Ramadan. Kita jauhi segala maksiat, ya. Apalagi insyaallah, tapi ambo dak jo kalau ambo dak yakin dengan ibu-ibu kita yang hadir, dengan kaliwati kita yang hadir, ambo dak yakin yang sifat iku ada. Sifat apa? Pertama namimah tadi. Sudah tu sifat apa lain? Sifat gunjiang. Tumbo yakin tak do. Kalau ibu-ibu ambo dak hadir kini ko ndak do wajah pengunjung seorang lain ambo yakin tak do. Ya, ndak do. Cari di bukunya ndak do. Ini di Sabalang di kampung kami di situ jalan ndak do. Ciko kosong betul. Iya.
Tapi kadang-kala kan ada lo dek kilaf kayak pak. Kadang-kala kan ada dek kilaf kayak kadang-kadang kau dek lama otak jo kawan lama menumpang lo duduk kawan kawan sudah menggunjang wala satu oleh situ kan tanpa disengaja. Oleh karena itu kunci satu-satunya akulah yang kita bahas pada sore hari ini, taubat kepada Allah Subhanahu. Itu saya kunci-kuncinya ya. Dan kedua, kalau ada lo ibu emo tapi emo dak yakin dah. Dan berkenalan dia namanya dia pajar patang aku bermerentan dia tu. Aku kadang dia berpengaruh kepada ibadah kita di bulan Ramadan. Kalau patang bersalaman dengan pajar juga tanggal 4 balik tang Pak. Ya. Paham Pak ya? Kalau sempat ada yang bersalaman yo pajar tu petang, kuncinya ciaknya. Dek lah tolonsong juga, kan tolonsong nama dah. Kuncinya ciaknya apa toh? Tobat. Tapi kalau nak tobat dah kita tersandung nanti dek batu ketek. Dek batu kadang kita nak tiatur tapi tersandung dek batu ketek. Kata kita beramal sebulan penuh awak bulan Ramadan disuat 30 hari. Siang kita puasa, malam kita tadarus, malam kita tarawih kan itu. Tapi kalau masih salaman pajar kita nak taubat dah, salam jo pajar dulu tu. Maka amal ibadah selama kita bulan Ramadan itu besar kemungkinan alun diterima di sisi Allah.